Jadi arahnya akan haus dengan batiniah, hal-hal yang batiniah, hal-hal yang di luar akal logika itu, yang justru itu menunjukkan kebesaran Allah, yang justru itu menunjukkan keluasan rahmat Allah, lantas dipersempit hanya dilai dengan logika. Jadinya palsu, trik atau kebetulan. Wah, itu lalu disamaratakan. Ketika saya posting begini lantas langsung palsu, muridnya si Udin. Wah, itu akal dobol goblok tadi. Merasa dirinya sudah sepemikiran, mendapat pemikiran, mendapat pencerahan dari dunia kepalsuan, dunia trik selama ini, lantas semuanya dianggap trik. Akhirnya dia merasa selamat, merasa tahu dengan kepalsuan, dengan trik yang selama ini terjadi, tapi terperangkap dengan yang lebih sempit daripada itu otaknya. Akhirnya semua dianggap palsu, dianggap trik. Itu kebablasan, sama-sama dobol jadinya. Sahabatku, ini salah satu koleksi saya yang baru ya, baru dapat benda alam ya, yang disebut mustika alam ya, atau dalam bahasa jelasnya sedikit permata alam ya. Bedanya kalau permata ini kan dari alam langsung, terbentuk dari alam tanpa ikut campur tangan manusia. Kalau yang permata kan dibuat handmade ya, handmade bagus dan ada di toko-toko, bisa dijual belikan ya. Ini terkait dengan hobi ya. Di tengah sedang marak-maraknya sekarang isu-isu, sedang viralnya isu pembongkaran fenomena pembongkaran oknum-oknum dukun, oknum-oknum gus ya. Bukan gus asli ya, bukan dukun yang baik ya, bukan dukun asli yang baik. Itu sedang maraknya pembongkaran ini, terus pembongkaran fenomena itu ya. Terus pembongkaran palsu-palsu, kalau barang aji palsu, kalau ilmu trik ya atau sulap ya. Sedang pembongkaran itu sedang viral. Saya tetap saja hobi ya, karena ini memang hobi saya di dunia unik. Ini terkait dengan keunikan dan alam langsung. Uniknya bukan buatan manusia, ke alam langsung, dan ini sudah sejak dulu saya sukai. Yaitu sekali lagi soal keunikannya. Bukan seperti halnya terkait dengan benda-benda aji yang disebut jimat, yang dipegang oleh oknum dukun itu atau oknum-oknum sejenisnya, yang dibilang asli lalu dijual belikan dengan mahal dengan khasiat-khasiat tertentu ya. Ya, ini sudah bernilai jimat. Itu kalau saya bukan seperti itu. Sejak dulu saya hobi ke alam. Namanya hobi kan lain gitu ya, beda, setiap orang beda. Khususnya saya ini terkait dengan hobi pribadi alam. Nah, saya hobi ke alam. Nah, di alam itu saya termasuk menemukan dapat benda-benda yang aneh itu, yang tidak seperti biasanya di pasaran, terutama khusus aksesoris alam lah inilah. Nah, contohnya seperti ini, mustika seperti ini. Jadi walaupun di tengah-tengah viralnya tentang pembongkaran, kalau benda aji disebut palsu, kalau ilmu atau olah ilmu dianggap trik, saya tetap saja hobi seperti ini ya, karena saya tidak seperti itu gitu. Apakah ketika saya dimegang barang-barang antik seperti barang unik dari alam ini disebut palsu? Ya terserah. Yang jelas ini hobi dan saya dari alam, suka alam. Saya sukanya atas sekedar karena hobi. Hobinya itu nilainya unik dan asli alam, tidak pada umumnya. Saya menemukan suatu hal yang aneh yang di luar batas nalar logika. Anggaplah mungkin memiliki nilai metafisikal ya, dari proses dapatnya juga bentuk barangnya alam banget. Itu. Jadi itu hobi saya. Dan tidak terkait dengan jual beli atau khasiat-khasiat, entah penyembuhan, entah terutama kebal yang sekarang sedang viral dibongkar ya. Benda-benda membuat kebal atau ilmu-ilmu benda-benda atau jimat atau mustika atau apa yang menjadi khasiat kebal sehingga dibongkar cuma palsu, benda palsu, atau ilmu-ilmu kebal sehingga dibongkar menjadi sekedar trik. Saya tidak seperti itu. Saya tidak menjual belikan, koleksi hobi saja karena unik alam. Tuh. Jadi sahabat-sahabat jangan sama ratakan. Sekarang itu malah akibatnya kebablasan, sindrom kebablasan dalam memahami sesuatu.
Sindrom kebablasan dalam fanatisme kepada suatu pemikiran. Di satu sisi oknum dukun, gus-gus dobol yang memakai pemalsuan, jimat-jimat ya dengan salah niat, barang-barang atas namakan barang aji, pusaka-pusaka sedangkan itu memang betul palsu, atau oknum-oknum gus asal senama ilmu hikmah atau apa-apa keilmuan yang sebetulnya ilmu trik. Itu dobol, memang salah. Dan membongkar itu adalah kemuliaan, kebaikan, syiar kebaikan. Tapi di satu sisi itu dobol tadi ya, memang dobol, pemalsuan, trik itu dobol atas nama yang asli, atas nama keilmuan yang asli atau barang asli, itu dobol. Tapi di sisi lain yang membongkar juga, pemikiran yang membongkar itu lantas menemukan kepalsuan atau trik atau sulap, jangan disamaratakan seperti yang palsu, seperti yang trik juga. Kalau ilmu, kalau barang atau pusaka, jangan samaratakan semuanya lantas palsu, semua lantas kalau ilmu disebut trik, sehingga tidak ada ilmu aslinya, sehingga tidak ada pusaka atau barang aslinya. Wah, itu juga dobol jadinya. Jadi dua sisi akhirnya menjadi dobol. Yang oknum dukun, pemalsuan atau trik itu juga dobol. Tapi ketika terlalu fanatisme dengan pembongkaran menemukan sebuah kepalsuan atau kedobolan, lantas semuanya disamaratakan dobol atau palsu, wah itu juga dobol. Jadinya kasihan, mempersempit pemikirannya sendiri. Ketika ada satu pemikiran yang viral, heboh, ya, baik heboh viral sehingga disundul setinggi langit, dipuja-puji, lantas difanatikin. Semuanya jadi kayak pemikiran itu. Dianggap sebuah perjuangan memberantas pembongkaran publik berupa benda aji palsu, pusaka palsu atau ilmu palsu. Lantas semuanya digitukan, dianggap palsu. Ada sedikit orang yang memiliki pusaka, palsu. Ada sedikit yang memiliki orang ilmu di luar batas nalar logika seperti metafisikal, itu trik. Ada orang di jalan kemudian ketabrak, tidak masuk akal, selamatlah secara di luar batas logika. Ada orang yang kebablas satu pemikiran itu, nonton medsos dimakan mentah-mentah, menonton pendobolan tadi, lantas melihat kecelakaan itu karena selamat, padahal itu selamatnya tidak kebetulan ya. Lantas dia akan bilang, itu kebetulan. Gak ada akhirnya bahasa-bahasa metafisikal, gak ada akhirnya bahasa-bahasa keyakinan hati. Semuanya dipikir dengan logika. Ketika ada orang megang pusaka, itu palsu. Ketika ada orang yang mungkin memiliki kelebihan di batas nalar logika ya, kayak tadi kejadian-kejadian yang luar biasa, itu kebetulan, itu trik. Jadi kebablasan. Akhirnya dua sisi sama-sama bablas, sama-sama dobol. Yang memang oknum gus dobol juga memang dobol, oknum pemalsu itu memang dobol. Yang juga pemikiran, kepercayaan yang bisa membongkar pemalsuan atau trik itu juga jadinya dobol karena kebablasan. Semua barang pusaka, semua fenomena yang terkait itu disebut palsu, itu trik, itu permainan. Nah, akhirnya akibatnya akan manusia-manusia, saudara-saudara kita yang kebablasan haus akan adanya kegoiban, akan kepercayaan metafisikal, bahwa memang ada sesuatu yang di luar logika, ada suatu kekuatan, ada suatu fenomena yang Allah ciptakan yang di luar logika kita, yang di luar kasat mata kita, sesuatu yang unik, yang aneh, dan semua itu atas kebesaran Allah. Tidak sedikit lantas sesuatu yang di luar batas nalar logika itu atau metafisikal itu disebut setidaknya biasanya kebetulan, kalau tidak trik. Jadi arahnya akan haus dengan batiniah, hal-hal yang batiniah, hal-hal yang di luar akal logika itu, yang justru itu menunjukkan kebesaran Allah, yang justru itu menunjukkan keluasan rahmat Allah, lantas dipersempit hanya dilai dengan logika. Jadinya palsu, trik atau kebetulan. Nah, ini saya suka seperti itu. Jadi saya mulai dulu suka sebelum ada Samsudin, kasusnya Samsudin, Gus Dobol, Idris, Bustami, ya, trik itu penuh trik, penuh
penuh trik itu, permainan itu saya sudah suka. Saya sudah ngumpulin seperti ini dan saya tidak menjual belikan dan saya tidak membicarakan khasiat. Wah, itu lalu disamaratakan. Ketika saya posting begini langsung palsu, muridnya si Udin. Wah, itu akal dobol goblok tadi. Merasa dirinya sudah sepemikiran, mendapat pemikiran, mendapat pencerahan dari dunia kepalsuan, dunia trik selama ini, lantas semuanya dianggap trik. Akhirnya dia merasa selamat, merasa tahu dengan kepalsuan, dengan trik yang selama ini terjadi, tapi terperangkap dengan yang lebih sempit daripada itu otaknya. Akhirnya semua dianggap palsu, dianggap trik. Itu kebablasan namanya, sama-sama dobol jadinya. Nah, contohnya ini terkait dengan hobi saya. Sekali lagi, ini hobi unik, alam, dan sudah sejak dulu sebelum terjadi fenomena-fenomena perdobolan ya, trik-trik atau pemalsuan di dunia medsos ini sampai sekarang ya. Dan bukan masalah jual beli, bukan masalah khasiat, keunikan alam. Dan itu justru saya itu hobi seperti ini, ke alam lantas menemukan hal-hal yang unik ya, bukan seperti kerikil lalu dibawa, enggak, unik seperti mustika. Lalu ada mustika di kayu dan orang lain tidak melihat, saya melihat lalu saya ambil. Itu kan unik, bentuknya unik, kejadiannya juga unik gitu. Bayangkan umpamanya seperti ini. Ini ada di beringin, pohon beringin, dan beringin itu angker itu ya, angker. Tempatnya tidak terjangkau oleh manusia umum lah, di mana, di sisi mana. Intinya tidak bisa kelihatan secara umum, secara mudah dari sisi apa, secara sisi umumnya tidak mudah. Akhirnya saya melihat, dapat wangsit, ternyata ada seperti ininya, dua mustika seperti ini umpamanya, dan mustika lain yang saya dapat, lalu saya ambil. Bentuknya juga unik ya, seperti ini, dan mengeras. Itu kan unik bagi saya, lalu diambil. Saya akan berpikir, ya Allah, ternyata ada suatu benda atau kejadian yang memang seringkali manusia itu tidak menjangkau, tidak tahu di balik semua itu, di balik yang manusia ini ketahui, ternyata ada sesuatu yang memang unik, aneh, luar biasa. Subhanallah. Siapa lagi yang menciptakan melainkan Allah, coba. Dan itu kebesaran Allah. Justru saya merasa, ya Allah, ada sesuatu yang kita tidak ketahui seperti ini. Dan apakah ini kebetulan? Tidak. Apakah manusia tidak punya kerja lantas ditaruh di beringin besar angker berbentuk seperti ini? Cari kerja aja. Ya justru itu yang tidak masuk akal. Justru kalau berpikiran manusia, itu ada orang buat sebelumnya ditaruh di situ, itu justru nggak masuk akal. Kenapa kok cari kerja? Apa tujuannya taruh di situ? Dan dengan bentuk yang juga aneh, yang masak seperti ini, coba. Kan aneh. Akal, logika, atau hati yang nuraninya masih bersih, hati yang bersih, mungkin ini berpikiran ini buatan manusia yang sengaja di situ untuk apa? Cari kerja gitu ya. Umumnya saya masuk, untuk apa saya masuk ini? Cari kerja. Kemana? Ke alas diberingin, lantas naruh pohon ya. Loh, saya juga tidak punya bisnis seperti ini kok. Masa seuniknya, sehobinya itu masalah nurani, masalah hobi itu masalah perasaan juga. Masa sebegitu juga buat-buatnya saya. Ya, enggak mungkin. Apa tujuannya, apalagi bentuknya unik seperti ini. Nah, ini kembar ini ya, dari pohon beringin yang besar. Saya juga berpikiran apa bahannya yang terjadi seperti ini, menjadi ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga bingung kenapa kok di situ juga tidak kelihatan manusia lain, juga tidak mudah dilihat dari sisi manapun orang lewat, juga tidak di tempat umum, ya. Dan bentuknya unik, dan di sekitarnya nggak ada lagi seperti ini, gitu loh. Dari pemikiran itu akhirnya saya memuncak, oh ya, tidak akan pernah terjadi ini melainkan kekuatan yang maha dahsyat, yaitu maha kuat, maha luar biasa, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan seperti ini walaupun manusia bisa. Makanya saya siap, ini saya hobinya kealamiannya, naturalitasnya. Makanya siap kalau ada orang mau tahu itu palsu apa buatan, saya siap dicek bahwa ini alami, tidak ada ikut campur mesin atau tangan manusia. Di lab kan, kalau alam bisa di lab. Ya kalau khasiat, pembuktian bisa double. Makanya saya bilang ini hasilnya kebal, dibuktikan kebal, kalau tidak kebal berarti palsu. Bisa jadi seperti itu. Berarti kalau tidak kebal hasilnya ini buatan. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan bukan masalah khasiat, masalah kealamiannya ini loh, naturalitasnya itu yang akal tidak dapat menjangkaunya. Ketika akal tidak dapat menjangkaunya, berarti ada sesuatu yang di luar akal logika, yang itu luar biasa. Dan itu tidak akan terjadi melainkan yang maha luar biasa, yang maha dahsyat, yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru saya berpikir malah tentang kebesaran Allah, bukan syirik. Ada lagi pemikiran dikit-dikit syirik, selain palsu, selain trik, sekarang
mengerucutnya pemikiran sirik, dikit-dikit sirik. Opone sing sirik gitu loh. Kok akalnya aja enaknya. Berapa besar dosanya, betapa besar dosanya di sisi Allah. Ketika saya melihat ini, justru ini adalah kebesaran Allah, justru menambah keimanan saya. Lantas ketika saya megang ini, berpikiran kebesaran Allah itu, maha luar biasanya Allah itu. Lantas ada orang, kamu sirik. Betapa kurang ajarnya coba hatinya itu. Betapa bodohnya orang itu. Di satu sisi saya mengoleksi benda-benda unik alam itu, justru menambah keimanan saya, justru menambah ketakjuban saya. Ya, puja dan puji saya kepada Allah, cinta saya kepada Allah. Tapi sisi lain orang malah menganggap saya justru sebaliknya syirik. Allah karim. Makanya bahayanya tiba-tiba bilang syirik. Karena tidak semua orang yang pegang pusaka atau benda-benda unik alam atau apapun belum tentu perasaannya karena menyembah, karena memuji benda itu, pusaka itu. Justru malah dia hatinya justru arahnya karena muji Allah, dikembalikan kepada kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Subhanallah. Itu yang terjadi pada saya ya, koleksi saya ini sahabat-sahabatku. Jadi sekilas itu tentang saya suka koleksi benda-benda alam natural ya, naturalitas itu karena keunikan, dan keunikan itu kembali kepada kebesaran Allah. Tidak akan pernah terjadi semua hal, walaupun yang aneh, tidak aneh, yang biasa, yang unik, yang batin, yang zahir, yang fisikal, yang metafisikal, tidak akan pernah terjadi melainkan kuasa Allah, melainkan karena kehendak Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan Allah menciptakan, menghendaki ini semua tidak akan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ya Allah Tuhanku, tidak akan pernah Engkau tidak menciptakan semua ini karena sia-sia belaka, kecuali ada tujuannya, ada tujuan yang mulia yang tidak sia-sia. Jadi ya seperti itulah fenomena. Jadi ketika viral fenomena pemikiran tentang pendobulan, tentang pembongkaran kepalsuan, trik, itu jangan disamaratakan. Jadinya kamu nanti dobol juga. Kamu tahajir rahmat Allah, mempersempit rahmatnya Allah, mempersempit kebesaran Allah. Dikira apa yang terjadi ini menurut akalnya saja, Pak. Apa yang gak masuk akal, apa yang gak dapat dilihat tidak ada. Apa yang di luar akalnya, yang tidak dipahami disebut trik atau palsu. Apa-apa yang sudah terbongkar palsu atau trik, semuanya dianggap trik atau palsu. Itu dobol namanya. Nah sahabat-sahabatku, mohon maaf kalau saya agak kasar, karena memang seperti itu. Fenomena yang sekarang seperti itu. Terjadi sindrom kepalsuan, sindrom trik, sindrom sulap. Itu bahaya, itu bahaya. Saya bukan membela oknum Gus Dobol, oknum-oknum dukun, tidak. Tapi diilmui sama saya. Karena itu satu fenomena, bukan semuanya seperti itu. Tapi salah satu isi kehidupan ini. Ada yang palsu, ada yang asli, ada yang dobol, ada yang sejati, ada yang kelihatan, ada yang tak kelihatan. Itu kan memang kehidupan seperti itu. Kebesaran Allah seperti itu. Kebesaran Allah bukan satu. Kebesaran Allah itu luas. Ada yang kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Ketika kita tidak memahami tentang sesuatu, bukan berarti tidak ada, karena kita tidak paham saja. Seperti itu. Ya ini ya. Ini salah satu keunikan alam yang saya kumpulkan. Ini dapat diberingin kembali ya. Sampai sekarang saya juga tidak mengerti ini dapat dari apa dari getah, nggak tahu. Kalau getah beringin mungkin sekitarnya juga banyak, tapi cuma 2 ini gitu ya. Dan tidak kelihatan orang lain gitu ya. Dan tempatnya tidak biasa ya. Tersembunyi gitu ya di pohon gitu ya, dan pohonnya itu angker besar. Andai getah pun ini luar biasa. Bayangkan umpamanya getah beringin lah, ada yang tetap bilang motor itu getah beringin. Jadi pikirannya itu selalu menghindar dari hal-hal yang metafisikal. Ya karena berpusat pada otaknya, akalnya saja. Otaknya menyangka begini, wah itu getah itu yang bertahun-tahun, ribuan tahun. Ini tidak apa-apa, ribuan tahun berarti unik. Kalau getah menjadi ini terbentuk secara alam, getah beringin umpamanya, atau getah apa, atau pohon apa katanya ada di beringin itu lalu terbentuk sekian ribu tahun, itu juga unik. Itu juga kebesaran Allah. Berbentuk seperti itu kan unik ya. Cuma 2 lagi, bentuknya aneh. Masa kebetulan sedemikian mungkin? Kan tidak. Semuanya walaupun ini getah tetap adalah kebesaran Allah. Bayangkan getah berbentuk secara alam seperti ini.
Kan unik. Nah coba. Ini seakan-akan hidup ya. Maksudnya hidup itu tumbuh. Ini ujungnya lebih muda ya, ini lebih muda. Terus ini ujungnya kan lebih muda itu. Nah itu ya. Ujungnya lebih kayak tambah merah, kayak pokoknya kayak gimana ya, kayak tumbuh gitu ya. Ini ujungnya kayak ada wajah dua ini ya. Ini bolak-balik ini. Ini ujungnya, buntutnya, ini nih. Kayak ada wajahnya, bentuk gimana gitu ya. Ini kan gak mungkin secara kebetulan ya. Subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di ayat-ayat Allah juga menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa ma fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi segala sesuatu, ini ayat surat Al-Isra ya. Segala sesuatu itu tidak tusabbihu lahu samawati wal ardu wa ma fihin ya. Segala sesuatu di langit 7 dan di bumi dan isi di antara keduanya tidak ada melainkan hanya bertasbih kepada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu segala sesuatu di langit 7, semua di semesta ini, di bumi yang berlapis 7 dan isinya di dalam keduanya, itu melainkan hanya bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Ini luar biasa. Benda-benda apapun memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami cara tasbih mereka, bagaimana mereka bertasbih. Wah, ini kebesaran Allah. Ingat itu aja luar biasa betapa Allah maha kuasa, maha rahmat luasnya atas segala ciptaannya, atas segala makhluknya, termasuk benda-benda unik juga tidak unik, termasuk benda-benda fisikal juga metafisikal. Luar biasa. Ya ini ya, ini unik ya, unik. Allah karim. Ini saya koleksi saja. Ini bukan masalah jual beli atau hasiat kebal, enggak seperti itu. Lah itu urusan Allah, itu kehendak Allah. Yang jelas unik ya. Tidak pada umumnya permata alam yang tidak ada di toko-toko umum atau mustika alam. Oke sahabatku, ini unik ya. Kayak ini wajah, kayak ada wajah ya. Ini ujungnya, buntutnya sama kembarnya. Ini satunya dilapisi kayak putih-putih ya. Langka banget ya. Allah karim. Unik kan alam ini sahabatku ya. Alam, wah dikit-dikit. Setidaknya kalau hati nurani itu hidup ya. Melihat benda-benda unik alam itu kan lain kalau buatan manusia atau tidak. Indahnya ya Allah, betapa indahnya, halus akhirnya ya Allah, indahnya ya Allah, uniknya. Ingat Allah. Bukan berarti ingat sentimen, hasud. Wah itu palsu, wah itu trik, wah itu namanya hati hasud. Hasud itu. Karena langsung terpikir hasud, karena tidak semua seperti itu. Bayangkan betapa ketika ada orang mengganggu pusaka tadi atau benda-benda kayak ini, lantas itu memuji Allah, itu justru mendekatkan dirinya, menambah imannya pada Allah, lantas dibuat syirik, tiba-tiba dibilang palsu, syirik. Betapa di sisi Allah coba. Satu hambanya sedang mencintainya melalui benda-bendanya, melalui kontemplasi terhadap benda-benda yang ia ciptakan. Lantas sisi lain, ada hamba yang lain melihat perilakunya itu disebut syirik, bahkan kafir, bahkan neraka. Coba bayangkan betapa orang itu coba. Allah karim. Demikian sahabat-sahabatku, mohon maaf ya, ini sekilas tentang hobi saya, tentang koleksi benda-benda aneh, termasuk ini contohnya ya. Ini dapat dari beringin ya, beringin. Bukan masalah angkernya, tadi alamnya itu, yang masalah angker atau metafisikalnya itu proses dapatnya, itu keunikannya itu ya. Bukan khasiatnya juga ya. Dan ini bukan jimat, ya taruh aja, enggak saya perilakukan khusus. Saya kasih minyak ya karena harum, unik aja ya. Enggak mungkin saya kasih tanah, enggak mungkin saya kasih apa. Ya karena unik, pas ini di tempat sholat saya, tempat sholat. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada sesuatu yang sia-sia atau kebetulan di alam raya ini, kecuali orang hasad, orang hasud, orang dengki hatinya, yang dikit-dikit bilang palsu, dikit-dikit disamaratakan palsu, disamaratakan trik. Hatinya haus dari batinnya, hatinya haus dari ilmu spiritual. Semuanya dipikir dengan akalnya, disamaratakan dengan akalnya sendiri, otaknya sendiri. Itu double. Oke, subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.